Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada hari ini, di mana kita akan membahas soal peraturan daerah mengenai pemajuan kebudayaan, di mana ini adalah special talk show seri ketiga mengenai Perda Pemajuan Kebudayaan untuk Kemajuan Banten. Karena seperti yang kita ketahui, untuk memperkuat kebudayaan yang dimiliki Provinsi Banten, ini diperlukan regulasi berupa peraturan daerah, dan mengingat kebudayaan yang dimiliki oleh Banten yang kita ketahui sangat beragam. Dan untuk berbincang-bincang mengenai Perda Pemajuan Kebudayaan untuk Kemajuan Banten, kita sudah bersama dengan dua pekerja seni, seniman, penyair, budayawan juga yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Ada Mas Ibnu PS Megananda selaku penyair dan juga budayawan. Assalamualaikum, selamat siang Mas Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan pada hari ini juga kita sudah bersama dengan Mas Gito Waluyo selaku pekerja seni yang ada di Provinsi Banten. Assalamualaikum, selamat siang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Oke, dan ini menarik kalau berbicara mengenai Perda Pemajuan Kebudayaan untuk Kemajuan Banten. Sebelumnya mungkin kita juga sudah sedikit berbincang-bincang mengenai Perda Pemajuan Kebudayaan, dan mungkin sebelum membahas soal Perda Pemajuan Kebudayaan sendiri, ini sebagai pekerja seni dan juga mungkin sebagai penyair, Mas Ibnu ini melihat perkembangan kesenian yang ada di Provinsi Banten saat ini seperti apa? Mungkin dari Mas Ibnu terlebih dahulu nih mungkin bisa menceritakan dan memberikan gambaran soal kesenian di Banten saat ini seperti apa. Baik, terima kasih. Kalau bicara kebudayaan adalah bicara kehidupan. Kalau bicara kehidupan adalah bicara kemanusiaan. Kalau bicara kemanusiaan adalah bicara peradaban. Kalau bicara peradaban adalah bicara kebudayaan. Betapa manusia tidak lepas dari kebudayaan. Terima kasih tadi pengantar. Begini ya. Kalau untuk kemajuan kebudayaan dengan akan dicipta sebuah aturan perda yang dikatakan perda. Saya rasa hal itu baik-baik saja. Namun kalau kebudayaan itu tentu menyangkut seni. Seni itu menyangkut seniman. Seniman itu menyangkut kehidupan. Seniman itu manusia. Tuh. Seni itu adalah indah. Tapi yang indah itu belum tentu seni. Kalau kita umpamanya Tuhan Yang Maha Esa itu ya bukan kita sebut seniman, karena beliau kan Allah itu kan zat. Ya walaupun Allah itu menciptakan keindahan. Dan yang menciptakan keindahan itu, seni itu adalah sebuah karya, sebuah pemikiran yang mulia, boleh dikatakan agung. Karena kalau keindahan itu membawa kehidupan itu lebih indah. Kita menciptakan seni yang indah. Tentu orang terpengaruh keindahan. Dengan keindahan itu hidup menjadi senang, menjadi baik. Arahnya kehidupan itu adalah keindahan, kesenangan. Walaupun boleh dikatakan dia itu kurang dalam artian ekonomi, tapi kalau dalam kehidupan itu indah, penuh keindahan, penuh seni, keindahan,
penuh akhlak, perilaku, profil, perilaku manusia yang indah, sopan santun. Itu saja hal-hal yang ekonomi itu enggak apa. Keindahan itu sebenarnya yang penting tuh, penting. Nah, menyangkut tentang perda kebudayaan yang di sana ada kesenian, itu tentu perda ini nanti ya berpihak pada kebudayaan, berpihak pada seniman. Jadi ya artinya nggak malah nanti membatasi, menyekat seniman-seniman yang berkreativitas. Ini banyak kejadian di mana-mana itu ada itu, misalkan umpamanya di kejadian yang baru-baru ini di Taman Budaya Medan, Sumatera Utara, TBU Sumatera Utara itu tempat-tempat sanggar-sanggar seniman itu dibongkar sama pemerintah setempat itu. Nah itu kan. Nah di sana kan berarti terjadi bahwasanya malah kalau membuat terkekangnya kreativitas seniman itu malah kan nggak baik. Ya perda itu sesungguhnya tujuannya bagaimana keberlangsungan kebudayaan kesenian ini berlangsung gitu. Misalnya begini, perda itu menegaskan, perda itu menuntut supaya seni itu hidup. Misalkan setiap sekolah SD, SMP, SMA di situ ada ada sanggar seni. Nah, itulah dari situlah nanti generasi seniman. Nah, seni ini kan harus ada aktivitasnya. Umpamanya ubruk. Jadi aktivisnya itu ubruk itu kan harus ada ya, seniman ubruk. Lah kalau aktivisnya nggak ada, lah seni itu ya nggak ada. Itu. Makanya dengan perda ini ya meningkatkan kebudayaan tadi ya. Ya itu tadi, sekolah-sekolah dihancurkan untuk membuat sebuah situ umpamanya semacam kelompok, umpamanya kayak di UIN kan ada Gesbika. Nah, itu mulai tingkat SD misalnya. Umpamanya kelompok atau sanggar atau paguyup atau apalah di situ kan, ya bisa sastra, bisa teater atau lukis. Nah, dengan demikian nanti guru seni juga dibutuhkan. Butuh. Oh kalau gitu, kalau lukis ya kita butuh pelukis. Kalau sastra butuh sastra. Kalau teater butuh guru teater. Nah, dengan demikianlah maju. Nah, nanti seperti daerah lain misalkan di Surabaya aja sekarang sudah ada Universitas Kesenian Negeri. Di Surabaya. Nah di Banten kan bisa. Wong di Banten tuh banyak seni kok. Ada ubruk, ada macam-macam lah, patingtungan apa, tanjidor lah apa, banyak ya. Apa, ampak beduk segala macam. Banyak. Belum lagi yang jenis kayak silat atau segala macam, bela diri. Banyak. Dengan hidupnya kesenian-kesenian itu, hidupnya kebudayaan, pemerintah sendiri itu berarti di pemerintah sendiri itu nggak paku. Misalnya di situ ada dinas kebudayaan kok. Jadi kalau dinas kebudayaan itu apa, kan ini ngurus budaya kan. Kalau nggak ada kesenian budayaan gimana dinasnya? Ya kayak umpamanya pertanian lah, ada dinas pertanian ya. Nah itu mah begitu juga. Artinya karena ada kebudayaan, ada kesenian, itu ada dinas pendidikan dan kebudayaan lagi. Pendidikan dan kebudayaan. Tuh. Nah, saya mengharap dengan pemerintah, kalaupun memang itu perda itu penting, di sana terus mengorek
kepada pelaku seni, pada orang-orang yang efek dari seni tersebut. Misalnya kan begini, umpamanya ada acara panjang mulut. Panjang itu kan, membuat panjang itu penuh seni, dan situ itu kan banyak kreator-kreator yang membuat pajangan-pajangan itu. Nah, disitulah dengan membuat pajangan itu kapal-kapalan atau hewan atau sapi, nah, itu menjadi sebuah roda ekonomi. Tuh, hiasan-hiasan itu, pajangan itu laku, telur-telur laku yang dihias. Tuh, sebetulnya seni kebudayaan itu sebetulnya penuh dengan mengundang untuk supaya mendatangkan ekonomi sebetulnya, kalau tahu mengelolanya. Saya berharap seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau berbicara mengenai keberlangsungan dari kesenian itu sendiri, memang harus diperhatikan para senimannya, para pekerja seninya gitu Iya, ya. benar. Dan untuk bisa membuat para pekerja seni ini tetap terus bertahan hidup begitu ya. Iya. Atau mungkin juga bisa ibaratnya sukses ke depannya, itu memang harus diperkuat dengan peraturan daerah gitu ya. Iya. Nah, mungkin dari Mas Gito mungkin bisa menambahkan, ini sejauh ini ketika Provinsi Banten ini masih belum memiliki Perda Pemajuan Kebudayaan, sejauh ini kondisi dan situasi kesenian dan juga mungkin para seniman dan pekerja seninya ini seperti apa hingga saat ini? Kalau kita melihat selama ini ya, kesenian di Banten itu mengalami stagnan lah ya, bahkan mungkin belum ada perkembangan yang terlalu signifikan atau lebih bagus lagi. Mungkin karena pemerintah sendiri masih belum meyakini bahwa kebudayaan atau kesenian itu bisa menjadi barometer perkembangan atau majunya sebuah wilayah. Kalau seandainya mengelola kesenian dan kebudayaan dengan baik, saya yakin itu wilayah juga akan, atau daerah tersebut akan makin baik. Tapi kalau kita ngelihat beberapa tahun belakangan, belum ada perkembangan kesenian di Banten yang makin baik, itu belum sampai ke sana lah. Istilahnya kita kalau mau bicara soal kesenian di Banten ya kita baru paling hanya debus gitu aja ya, selalu debus gitu, yang lain kan belum ada muncul kesenian-kesenian baru. Mungkin bisa bukan hanya tradisi tapi yang modern saja kita belum melihat yang begitu signifikan ya. Mungkin ada beberapa faktor yang mengakibatkan tidak berkembangnya kesenian, ya itu tadi seperti dibilang saudara Ibnu ya, soal lembaga pendidikan. Dan ini menjadi selalu dibicarakan oleh teman-teman juga, bahwa karena di Banten itu tidak ada lembaga atau lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesenian ya, kesenian apapun gitu kan. Walaupun ada, mungkin juga dia lebih ke seni modern ya. Kalau ada salah satu universitas dia tapi lebih bergerak kepada multimedia, seninya seni multimedia, bukan ke seni tradisi atau ke yang lain. Nah, sanggar-sanggar juga dia hanya melakukan pelatihan untuk kalangan sanggar sendiri yang tidak yang ya, walaupun ada beberapa sanggar besar tapi kan dia hanya dikenal di wilayah kota itu gitu, belum sampai keluar daerah menjadi rujukan tempat latihan orang-orang dari luar daerah. Misalkan kita ambil salah satu contoh, misalkan di Jogja lah ya, di Jogja itu ada sanggar tari misalnya kayak punya Didik Nini Towo gitu kan. Nah, yang latihan di situ kan bukannya orang-orang Jogja tapi orang luar daerah, bahkan luar negeri gitu. Mereka belajar di sana gitu kan, seni-seni tari-tari tradisi, terus tari kontemporer dan modern kayak gitu kan. Nah, di sini ini belum sampai ke sana menjadi sebuah lembaga pendidikan yang non formal lah. Gitu. Selain itu juga tempat-tempat kesenian ya, di Banten itu juga saya bilang itu nggak ada.
tempat pementasan, tempat pameran, gitu kan. Kita nggak punya apa namanya, misalkan kayak balai budaya di mana di sana bisa sebagai tempat untuk pameran, untuk pementasan, diskusi dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan, itu nggak ada. Kita masih minim sekali. Padahal kalau nggak salah sudah 12 tahun ya. 12 tahun ya Provinsi Banten ya. Nah, tapi belum arah ke sana itu sampai ini kita kan belum tahu kapan kita memiliki apa namanya, ada progres untuk membangun sebuah tempat kawasan seni budaya lah, yang di sana bukan tempat hiburan saja, tapi juga sebagai tempat pendidikan ya, mengenalkan ke pengunjung yang Banten itu sering dikunjungi para wisatawan ya, wisatawan religi kayak gitu kan. Itu kan bisa dikolaborasi dengan mereka. Nah, itu yang sampai saat ini saya lihat, saya bilang belum berkembang secara signifikan, itu masih stagnan lah. Jadi bisa dibilang kesenian di Provinsi Banten ini masih stagnan karena itu tadi, perhatian dari pemerintah daerahnya sendiri untuk kesenian dan mungkin juga kebudayaan di Provinsi Banten ini masih minim gitu ya. Mulai dari mungkin lembaga pendidikan khusus keseniannya hingga tadi tempat-tempat pementasan khususnya yang bisa dibilang saat ini justru hampir tidak ada, atau seperti apa? Kalau tempat pementasan kita lebih sering kalau kita kan apa namanya, memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Nah, maksudnya adalah ruang tempat pementasan yang dimana bisa mengundang pengunjung untuk istilahnya sebagai tempat yang apa namanya, punya standar lah ya, standar ruang standar pementasan gitu. Untuk dari teater, seni tradisi, modern, untuk pameran begitu. Karena lingkungan-lingkungan seperti ini kan dibutuhkan oleh para seniman, para pelaku seni. Nah, ini yang harus pemerintah pikirkan ke depan, karena secara SDM, kalau kita mau melihat SDM, seniman-seniman Banten itu memiliki SDM yang baik. Saya bilang mumpuni lah. Di Banten itu banyak yang seniman-seniman besar lah ya, apalagi juga sebelum kita merdeka juga sudah memiliki ya tokoh-tokoh seniman yang dari Banten, yang kemudian di nasional juga dia memiliki nama besar ya kan. Ya sebut saja kita Teguh Karya, Agus Jaya, Oto Jaya kan, terus ada beberapa perempuan lagi ya, Irianti Karnaya kayak gitu. Tapi kita kan nggak pernah berpikir ke situ, ya kan? Kita misalkan untuk nama saja lah menghargai para seniman-seniman yang kelahiran Banten, itu aja nggak ada. Nama jalan atau nama apa ya yang terkait dengan kesenian gitu kan, itu nggak ada. Nah, kita nggak apa, harus ada, memang akhirnya ya harus ada aturan-aturan atau bagaimana cara pemerintah untuk kalau kita bicara, kalau misalkan kesenian itu adalah manusia, ya bagaimana memanusiakan manusia inilah, bagaimana kesenian ini bisa menjadi hidup, dan bukan hanya hidup saja, tapi ini menjadi dasar pembangunan manusia itu sendiri dan dasar pembangunan wilayah itu atau daerah itu. Oke. Dan mungkin berkaitan juga dengan Provinsi Banten yang tadi sempat disinggung juga masih muda gitu ya, baru 12 tahun, karena ibaratnya baru menjadi provinsi tersendiri ini dari 2000 berarti 22 tahun ya. Dan ini apakah memberikan pengaruh juga sebenarnya gitu, Provinsi Banten yang ibaratnya masih muda gitu, sampai akhirnya fokusnya masih belum ke sana dahulu gitu, mungkin fokusnya masih ke pembangunan infrastruktur atau seperti apa? Mungkin dari Mas Ibnu seperti apa?
begini ya, kalau kebudayaan itu yang saya bacakan pada puisi saya tadi, kalau kebudayaan itu pasti menyangkut dengan kemanusiaan. Kemanusiaan itu ya menyangkut dengan kehidupan, peradaban, dan manusia itu tidak lepas dari kebudayaan. Dan itu kalau kita punya kesadaran bahwasanya memang kebudayaan itu ada, dan agama itu mengatakan dalam sebuah ayat, sebuah surat, kami ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tuh, kalau suku pasti ada budayanya. Tuh, artinya di sana berarti kita sebagai suku tertentu mempertahankan kebudayaan kita dengan keseniannya. Ya, orang Jawa Banten mempertahankan dengan kesenian dan kebudayaan orang Jawa, ataupun Sunda dan seterusnya. Tuh, maka penting sekali kita itu mengetahui atau mengakui jati diri kita sebagai suku tertentu yang punya budaya tertentu. Ya tadi termasuk kesenian. Lah kalau kita umpamanya nggak tahu, ke depan anak cucu kita nggak tahu bahwasanya dia itu suku Jawa Banten atau suku Sunda, dia nggak tahu karena nggak ngerti budaya dan bahasa juga nggak ngerti dia. Bahasa Sunda nggak ngerti. Wong sejak kecil diajari bahasa Indonesia aja kan, nggak ngerti. Tuh. Ya dia nggak ngerti, ya cuma kamu orang apa, orang Sunda, nggak bisa ngomong Sunda. Saya itu walaupun orang Jawa, anak saya ajak ngomong Jawa, walaupun saya itu di sini ya. Kalau bahasa Indonesia ya maaf ya kan, ya nggak sekolah juga bisa bahasa Indonesia, apalagi kan pasti sekolah. Ibunya orang Sunda, saya suruh, kamu kalau sama anak-anak ngomong Sunda. Itu memang perintah. Kami ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa kok, agar kalian saling kenal. Gitu. Itulah, dengan kesadaran itulah bahwasanya kita itu ya harus terus membangun, memperkuat kebudayaan kita. Karena itu tadi, kalau kita kehilangan budaya, kita jadi ngawur. Kita seperti apa ya, gelandangan lah. Mau kemana? Maunya kita ke Cina juga, kamu orang apa? Nggak ngerti budaya kamu, nggak tahu. Kemana nggak diakui. Tuh. Dan apa? Sangat penting kebudayaan itu. Karena apalagi Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, itu kan harus berbeda-beda kan. Itu sebuah kekayaan, dan itu memang diciptakan Allah seperti itu, kekayaan. Berbagai macam bahasa, suku. Tuh, siapa yang menciptakan bahasa tadi? Kalau kan Allah. Ada tuh orang yang menciptakan bahasa Sunda gitu, kan nggak ada, atau bahasa Jawa. Itu kan Allah. Lah itu harus kita syukuri. Betapa indahnya itu bahasa itu. Umpamanya bahasa Jawa Banten itu indah sekali, dan apa ya, secara nggak langsung mendidik kita menjadi sopan santun. Bahasa itu dengan bebasannya, kata orang yang ahli bahasa, orang tua-tua itu, Mas, dengan bahasa Jawa Banten kita mau marah aja nggak bisa. Kata-kata marah apa itu nggak bisa. Oh begitu Pak, iya. Nah itu kan sangat hebat sekali kan kita ini kan, orang Indonesia ini. Makanya kalau anggota dewan, pemerintah membuat perda itu benar-benar harus digali. Jangan sampai nanti perda itu
seperti yang lalu lah, Perda kok dicabut lagi, nggak dijadikan digagalkan. Umpamanya ada Perda larangan wanita keluar malam. Duh, ini kan nggak pas. Sekarang zamannya mah kerja di perusahaan sip malam, malam keluarnya kok, gitu kan. Yang pas lah, jangan. Nah itu kan nanti takutnya Perda ini mah nggak berguna, ini malah menghalangi seniman, begitu kan. Ya orang-orang seniman nih kan tahu, wah paham lah, buat Perda itu adalah anggarannya besar, begitu-begitu, orang mereka yang buat kan, begitu kan. Nah, memang ya kepinginnya buat Perda begini-begini, ya nggak apa-apa, memang itu mah uang masyarakat rakyat, uang seniman, tapi buatnya itu yang benar-benar, jangan malah mengekang kreativitas seniman, begitu John. Oke, jadi sebagai bentuk penguatan terhadap identitas Provinsi Banten itu sendiri, itu bukan tanpa bukan alasan lagi gitu ya, kesenian dan juga kebudayaan ini harus dikuatkan di Provinsi Banten ya. Harus ya. Dan memang untuk Perda Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Banten ini memang benar-benar harus didorong gitu ya. Nah, kalau dari Mas Gito sendiri ini menilai sebenarnya seberapa penting Perda Pemajuan Kebudayaan, dan sebenarnya dalam penyusunannya ini apa yang sangat krusial yang perlu dipikirkan dan mungkin perlu dimasukkan ke dalam Perda Pemajuan Kebudayaan ini sendiri, supaya ya kebudayaan dan juga kesenian yang ada di Provinsi Banten ini benar-benar akhirnya bisa terjaga nantinya dan tidak musnah lah. Ini Rara tadi ya, 22 tahun ya. Kita Provinsi Banten ini sudah 22 tahun, tapi mestinya ini kan sudah remaja lah. Udah dewasa lah. Karena udah 22 tahun, udah bukan lagi ABG yang ini, tapi dia sudah sasaran ke depan itu harus bagaimana mengenai kebudayaan, kesenian. Ini kan menjadi sangat penting karena ini menjadi dasar pembangunan. Nah, tapi yang saya herankan itu kan dari beberapa kepemimpinan di Banten itu belum ada yang lebih berpihak kepada kebudayaan ya, selama ini. Ujung-ujungnya malah membangun stadion yang akhirnya kita nggak tahu untuk siapa gitu kan, berapa triliun atau miliar gitu kan, kita juga nggak tahu. Tapi ada nggak, taruhlah misalkan gedung kesenian yang nilainya paling 1,5 miliar gitu loh, ada nggak gitu? Pernah berpikir nggak pemerintah itu, Pemda itu membangun sebuah fasilitas kesenian untuk rakyatnya gitu kan, yang semua. Kalau olahraga itu kan hanya orang-orang yang senang olahraga saja ya kan. Tapi kalau kesenian dan kebudayaan, orang yang olahraga juga pasti butuh hiburan gitu kan. Apalagi itu stadion bola ya kan. Itu kan, dari berapa pemimpin kan malah gedung keseniannya nggak ada, tapi gedung olahraganya gede, tapi terbengkelai begitu. Kan diributkan lagi soal perawatannya yang mahal, dan inilah pemasukan dari mana juga kita nggak tahu. Nah, beda dengan gedung-gedung kesenian di sana tuh lebih banyak yang hidup nantinya. Kalau misalkan ada gedung kesenian atau kawasan kebudayaan ya, kawasan kesenian, pasti di sana akan lebih banyak yang terlibat. Ya, keberpihakan pemerintah itu harus ada di sana. Wilayah atau daerah atau pemerintah itu tidak akan maju tanpa ada kebudayaan yang kuat. Karena dasar pembangunan, dasar kemajuan daerah, daerah dan negara itu ya berdasarkan dari kebudayaan itu. Makanya nggak heran berapa kali banyak orang yang bilang, ditulis dalam sebuah sejarah, Jepang waktu Nagasaki dan Hiroshima dibom itu, dia bukan mengumpulkan olahragawan, tapi pendidik dan seniman dan budayawan. Itu kan untuk basis pembangunan. Bagaimana membangun orang-orang yang berbudaya tinggi, bagaimana orang membangun orang-orang yang mempunyai jiwa sopan santun, toleransi,
kita nggak ada ke sana. Karena dengan banyaknya kesenian ya, yang dimunculkan, otomatis di sana akan yang namanya saling kait mengkait hubungan orang per orang, dari yang dia tadinya nganggur mungkin melihat ruangan yang begitu luas yang akhirnya kenapa di sini tidak ada pasar makanan, kenapa di sini tidak ada lahan-lahan lainnya, akhirnya tukang parkir apa dan lain sebagainya. Lebih banyak manfaatnya ketika membangun ruang-ruang kesenian. Sebenarnya semakin maju, semakin banyak berkarya. Otomatis dengan di banyaknya seniman, dengan adanya ruang kesenian di situ ada semakin banyak seniman yang maju, yang karyanya bagus-bagus. Otomatis ini pasti akan dilirik, ya, dilirik oleh beberapa orang ya mungkin yang seniman tari akan dibawa beberapa mungkin fasilitator ya dari luar, dia tampil. Ini ada pengalaman beberapa sudah lama sih ya, waktu ada festival seni tradisi di alun-alun ya waktu itu ya. Itu dari seni tradisi beberapa dari wilayah provinsi Banten, itu ada seni cokek. Waktu itu dari Tangerang kita mengenalkan cokek dari Teluk Naga ya, saya lupa namanya, Rasina atau siapa gitu ya. Dia maestro cokek. Dia lagu-lagunya dari jenis sayur atau apa gitulah ya. Itu kemudian karena waktu itu ada teman dari Jakarta juga yang ingin melihat tampilan itu, kemudian dia punya channel di Singapura ya. Nah kemudian penari cokek ini dibawa ke Singapura, tampil di Singapura, dan ternyata dia dibuatkan film dokumenter, dan film dokumenter itu juara 1 tingkat Asia. Nah itu di situ dia terkenal, tapi kan di Banten sendiri nggak ada yang tahu. Ya itulah, itu namanya. Tapi di sini juga nggak ada tempat seperti itu ya. Akhirnya ya kita banyak seniman-seniman di Banten yang keluar daerah. Ada beberapa seniman yang nggak mau disebut sebagai seniman Banten loh. Oh, iya. Ya karena itu kan. Ya itu karena mungkin karena malu di Banten tuh kesenian nggak dianggap gitu kan, ruang budaya juga nggak ada kayak gitu. Mungkin itulah ya. Beberapa aku terus ketemu dengan beberapa ini seniman ya, mereka nggak mau disebut sebagai seniman Banten. Pengennya seniman aja gitu. Iya. Ada pemain musik itu orang Ciceri ya, orang Ciceri. Nggak saya sebutkan namanya. Dia tinggal di BSD. Waktu itu saya pernah diminta untuk membantu membuat bukunya, gitu kan. Dia mengajar di salah satu sekolah musik terkenal ya, besar lah. Dan dia juga salah satu guru dosen panggilan di beberapa negara. Ada di Prancis, Belanda sama Jerman kalau nggak salah ya waktu itu ya. Di Indonesia katanya dia pulang hanya paling seminggu atau berapa hari, dia harus keliling kayak gitu. Dia nggak mau disebut dia untuk pulang ke Serang membangun kesenian, dia nggak mau. Dan ada juga pematung juga sama begitu, dia dosen IKJ ya, dia juga sama gitu juga. Saya heran kenapa mereka nggak mau membangun gitu loh. Tapi di luar sana dia lebih giat. Ada juga perupa muda, dia juga udah punya nama juga ya, udah beberapa kali saya lihat pamerannya gitu kan, di event-event nasional gitu kan. Dia waktu saya tanya juga dia nggak mau balik lagi sini, mending tinggal di Surabaya lah. Nah itu sayang, seandainya pemerintah tidak memperhatikan itu ya, sayang sekali. Karena Banten itu memiliki wilayah yang luas dengan pantainya yang bagus, tempat wisata yang bagus. Ini kalau dikolaborasikan dengan adanya ruang-ruang kesenian, di ruang-ruang pariwisata, di ruang-ruang daerah metropolisnya, kota-kotanya seperti Serang, Cilegon, terus kalau Tangerang gitu kan, itu dahsyat sekali sebenarnya sebagai wilayah kesenian dan kebudayaan. Kemajemukan inilah yang menjadi modal utama ini. Iya.
kemajuan ini kan menjadi modal utama yang akan membuat Banten itu sangat berbeda. Mungkin kita bisa kembali ke metropolis zaman kesultanan tapi dengan bentuk yang berbeda ya. Itu. Makanya penting lah pemerintah itu untuk membangun apa namanya. Ya mungkin kalau perda kebudayaan, kalau untuk pembangunan ya penting karena itu harus bagaimana pembangunan harus ada dasar-dasarnya ya kan. Harus punya baik. Tapi kalau misalkan di sebagian seniman ya kan, mungkin ya penting nggak penting. Orang gua nggak ada perda kebudayaan juga udah jalan, udah bekerja di kesenian kok, udah makan dari kesenian. Untuk senimannya sendiri mungkin yang sudah punya nama lah ya, atau sudah bisa hidup dari situ, ngapain bikin perda kebudayaan. Tapi kalau untuk pembangunan daerah sendiri itu penting ya. Nah, bagaimanapun itu akan bukan hanya membantu senimannya, tapi juga bagaimana kesenian di beberapa atau kebudayaan di wilayah-wilayah Banten ini itu terjaga ya kan? Bisa menjadi basis pembangunan, bagaimana mengembangkan, berkolaborasi. Nah, kita ambil contoh saja lah, kita sering salah satu wilayah di Banten ada kekeringan di beberapa wilayah kan, airnya tidak bagus, dan Banten itu punya sistem pengairan yang canggih pada waktu kesultanan dengan pengindilan ini kan, itu kan canggih, tapi itu nggak pernah nggak pernah dipakai lagi, dipelajari lagi seperti apa dan bagaimana kemudian diterapkan di daerah-daerah yang airnya nggak bagus gitu. Ini kan penting sebagai dasar pembangunan, bagaimana membangun air yang bagus, pengairan itu. Tapi ya itu kembali lagi, memang penting perda kebudayaan untuk sebuah wilayah itu penting, atau daerah itu penting. Kayak dari ini akan menguatkan kebudayaan itu sendiri, bukan hanya untuk dipelajari tapi untuk melestarikan dan menghidupkan terus kebudayaan itu sampai kita nggak mau kehilangan kebudayaan sendiri ya jangan sampai nanti debus diakui sebagai kebudayaan orang lain. Itu yang sangat tidak diinginkan gitu ya, karena debus itu kan ibaratnya sudah sangat melekat dengan provinsi Banten. Iya. Benar. Oke, dan sebenarnya menarik kalau berbicara mengenai Perda Pemajuan Kebudayaan yang sebenarnya ini kembali digaungkan khususnya Sultan TV dengan Kejaksaan Tinggi di akhir 2022 saat kita menggelar Festival Cikande, dan di saat itu juga Ketua DPRD Provinsi Banten Bapak Andra Soni ini mengatakan kalau Perda Pemajuan Kebudayaan ini akan dijadikan perda inisiatif gitu. Nah, kalau mungkin dari Mas Ibnu dan juga Mas Gito ini menilainya seperti apa? Apakah optimis perda ini akan terus berjalan gitu dan kembali benar-benar menjadi perda yang berjalan gitu, karena seperti yang kita ketahui Perda Pemajuan Kebudayaan ini sempat mengalami pasang surut gitu ya, gaungnya sempat dikencangkan tapi akhirnya sempat menghilang gitu ya, kembali sayup-sayup lagi. Nah ini ada optimiskah Perda Kemajuan Kebudayaan saat ini akan kembali bergema gitu ya, dan bisa ditetapkan menjadi perda yang benar-benar gitu, dan untuk bisa menjaganya seperti apa? Perda itu optimis kalau perda itu melibatkan seniman budayawan. Jadi seniman budayawan itu harus dilibatkan karena mereka lah yang menjalankan kesenian tadi. Nah, jangan dibuat sendiri oleh anggota dewan atau pejabat pemerintahan. Jangan. Apa ini kemauan? Bagaimana ini? Gitu. Makanya saya menganggap menafsirkan optimis. Dan nanti di situ kan ada aturan-aturan yang yang baku lah itu kan, bahwa ya yang seperti saya katakan itulah tentang pendidikan kesenian tadi gitu, dan banyak lagi lah yang harus diperhatikan kan, dimana memang
kesenian itu sangat penting, budayaan itu sangat penting. Dan kalau memang sudah nanti tercipta dan dirasakan oleh masyarakat, apa yang dikatakan Mas Gito, bahwasanya kesenian sebuah kebudayaan itu melibatkan berbagai unsur kehidupan, dari hal ekonomi ya, dari situ kreativitas ya. Coba kita lihat aja lah, banyak secara nyata aja di Serang banyak. Di Serang itu banyak pelukis. Dan mereka itu nyaris hidup di lukisan, artinya di situ kan bantu pemerintah, nggak sibuk mencarikan lapangan kerja kan. Iya kan. Dia dengan kreativitas sendiri ngelukis, apa yang dilukis kan? Orang apa? Nah, itu kan begitu, harusnya pemerintah itu kan, supaya masyarakatnya, penduduknya itu biar mandiri, berkreativitas, mandiri. Ya senimannya ya mandiri sebagai seniman, petaninya ya begitu, mandiri sebagai petani. Jadi lahan-lahan pertanian itu dijaga benar, jangan dibiari aja perumahan nyengsek lahan-lahan pertanian. Kasihan petani, akhirnya habis lahan pertanian itu, dirayu sama itulah, dibuat perumahan-perumahan itu. Nah inilah makanya kalau memang benar-benar memikirkan kehidupan kesenian, artinya harus benar-benar, itu pekerjaan mulia loh, budayaan itu, karena manusia itu ya ada budayanya tuh, dan mulia tuh. Oh, betapa kemarin aja umpamanya ada wayang tuh di Polda itu kan, begitu hebatnya kan kebudayaan kita. Wayang itu mencakup sebuah ini kebudayaan yang lengkap. Makanya saya harap benar-benar untuk memikirkan tentang hal perda kebudayaan ini. Oke, nah kalau dari Mas Gito seperti apa optimismenya dan juga apa yang sebenarnya perlu dilakukan supaya perda pemajuan kebudayaan ini bisa benar-benar ditetapkan nantinya dan bisa berjalan dengan baik? Kalau saya optimis nggak optimis ya, karena sekian tahun di Banten juga yang namanya pemerintah dan termasuk anggota dewan ini belum ada yang serius peduli dengan kesenian dan kebudayaan. Ya. Setiap kali ada pementasan kesenian dan kebudayaan ya, yang hadir paling kasihnya kabit begitu aja, ya kan? Kabit kesenian, kasih kesenian gitu. Kepala dinasnya juga belum tentu hadir, kecuali kalau pembukaan kayak gitu kan. Sengaja di luar jam-jam seremonial ya, mereka hadir untuk mungkin ya untuk mensponsori atau membeli karya-karya orang-orang yang pamer, atau belum pernah, apalagi anggota dewan ya. Jadi itu udah berapa kali kita ada pameran gitu, hanya satu orang dulu juga mungkin anggota dewan yang pernah datang itu satu, dan itu mungkin juga kita nggak tahu itu sengaja atau enggak gitu kan, untuk hadir gitu kan. Itu makanya saya yakin nggak yakin lah ya, optimis atau enggak, karena banyak anggota dewan yang juga kepedulian terhadap seni dan budaya itu minim lah. Pemerintah juga minim gitu kan. Kalau mungkin seniman dan budayawan perlu demo kali ya. Untuk mendorong ya, mempresur pemerintah itu untuk menggolkan atau merancang perda kebudayaan gitu kan, biar mereka melek begitu kan. Biasanya kan begitu, kalau dipaksa gitu kan. Ya, mungkin itu, karena mungkin selama ini kita santai-santai aja lah, yang seniman-seniman itu
tinggal belum ada yang sampai ke situ berpikir kita harus demo nih anggota dewan sama pemerintah biar peduli sama kesenian kebudayaan gitu. Itu biar kalau misalnya di demo mungkin lah ya mereka baru berpikir, atau mungkin mereka diajak ngobrol dengan seniman ya. Selama ini nggak ada obrolan-obrolan dengan yang hal-hal yang begitu, kecuali kalau mau jadi anggota dewan baru minta dukungan baru ya kan, calon gubernur atau calon pemimpin juga dia deketin seniman kalau mau nyalon gitu. Gitu. Itu aja. Optimis nggak optimis saya. Kecuali kalau memang ada dari dewan yang fraksi dewan yang menangani kesenian dan kebudayaan itu mungkin ada 70% ya untuk pembuatan perda inisiatif ya, itu mungkin bisa gol. Tapi kalau cuma 1-2 orang ya saya mungkin nggak terlalu yakin, karena mereka masih banyak ya, masih banyak. Ini cerita orang dinas waktu itu, dia ngomong gini, ini kita pameran ditanyain habis berapa kan, sekian juta. Nah, terus hasilnya apa? Itu anggota dewan yang menanyakan. Setiap pameran itu harus kembali dengan uang ya. Setiap kita bicara kebudayaan dan kesenian itu harus kembali dengan uang. Itu kan hal-hal yang enggak relevan kalau itu. Bahwa itu bukan uang yang kita bicarakan, tapi pembangunan 5 tahun 10 tahun ke depan. Kita bicara soal kesenian dan kebudayaan adalah bicara masa depan, bukan yang sekarang, bukan hanya uang gitu loh. Itu nanti gitu loh. Kita kalau bicara soal uang ya, jalankan dulu kesenian dan kebudayaan kita gitu loh. Jangan apa-apa serba uang. Semua kalau kesenian dan kebudayaan dinilai dengan uang, habis, kita nggak akan dapat apa-apa. Kita nggak akan maju. Itu karena masih ada yang berpikir seperti itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah kalau misalkan memang dia ada niatan baik untuk mengembangkan kebudayaan, kesenian di Banten, ya bikinlah perda. Tapi kalau ada cuman hanya lip service ya buat apalah. Itu aja. Tapi tetap ada harapan gitu ya. Perda ini banyak mendapatkan dukungan khususnya dari pemerintah dan juga anggota dewan gitu ya. Iya, harus ada dukungan. Saya yakin seniman dan budayawan mendukung itu ya. Untuk kemajuan ini kan untuk kemajuan wilayah ya. Perda kebudayaan untuk kemajuan wilayah yang bukan hanya fungsinya yang tidak hanya dimanfaatkan oleh, yang tidak hanya memberi manfaat yang akan memberi manfaat pada seniman dan budaya, tapi semua rakyat. Semua rakyat akan merasakan manfaat dari perda kebudayaan itu. Itu pasti akan mempunyai manfaat. Nah, kalau misalkan serius, ajaklah ngobrol seniman dan budaya, undang bagaimana dengan perda kebudayaan ini. Saya yakin itu bisa. Ini tinggal kemauan baik dari anggota dewan dan dinas. Ya, soalnya dinas itu kan ada hubungan dengan anggota dewan untuk melakukan itu, gitu. Untuk soal perda-perda itu. Dan mungkin bisa FGD dulu atau dengan seniman-seniman kayak gitu kan. Ya ini lagi ada di sini yang sering adalah kalau misalkan bukan teman dekat yang nggak diundang kayak gitu kan. Nah, yang sering terjadi kan begitu. Nah, ini harus ada hal-hal yang tidak seperti itu. Tapi memang itu adalah untuk kepentingan bersama. Oke. Panggillah mereka yang punya kompeten gitu kan dalam bidang hal kesenian dan kebudayaan untuk membicarakan soal bagaimana perda kebudayaan. Itu aja. Oke, jadi untuk benar-benar punya visi misi memajukan Provinsi Banten ini membuka obrolan diskusi juga dengan para seniman yang sebenarnya juga punya visi yang sama untuk pemajuan Provinsi Banten lewat kesenian dan juga kebudayaan ya. Dan mungkin terakhir nih kalau berbicara mengenai Perda Pemajuan Kebudayaan, apa yang menjadi harapannya? Sedikit mungkin dari Mas Ibnu dan juga dari Mas Gito. Dengan adanya perda, tentu saja khususnya bagi seniman, di situ tentu ada rasa tanggung jawab, ada tuntutan pada pemerintah setempat ya, bahwasanya punya tanggung jawab karena ada perda tersebut. Nah, harapan seniman ya itu adanya perda, diharapkan tentu ada tanggung jawab, karena kalau
nggak ada aturan atau tuntutan tanggung jawab tersebut, ya agak susah. Itu aja. Oke, dari Mas Gito seperti apa harapannya? Saya harap dengan adanya Perda Kebudayaan ini ada inovasi-inovasi untuk memajukan wilayah ya, bukan hanya dengan industrinya, tapi dengan seni dan budayanya. Itu bagaimana wilayah itu bisa maju dan bagaimana masyarakat itu bisa merasakan bahwa kesenian itu penting, kebudayaan itu penting untuk kehidupan gitu. Oke, siap. Jadi bagaimana kesenian itu sangat memberikan pengaruh terhadap Provinsi Banten itu sendiri, wilayah dan juga masyarakatnya ya. Dan terima kasih untuk Mas Ibnu dan juga Mas Gito sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan juga berbincang-bincang dengan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya. Oke, itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada hari ini bersama dengan Mas Ibnu PS Megananda selaku penyair dan juga budayawan, dan juga Mas Gito Waluyo selaku pekerja seni di Provinsi Banten di Special Talk Show seri ketiga Perda Pemajuan Kebudayaan untuk Kemajuan Banten. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada hari ini bisa kembali menggaungkan dan juga memberikan dorongan untuk Perda Pemajuan Kebudayaan ini bisa benar-benar ditetapkan dan bisa memberikan manfaat kepada seni budaya dan juga para pelaku di dalamnya. Dan kita akan berjumpa lagi di seri Special Talk Show selanjutnya, Perda Pemajuan Kebudayaan untuk Kemajuan Banten. Saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.